Kita mulai pembahasan kita kitab Umdatul Ahkam ini. Beliau berkata muallif rahimahullahu taala Kitabut Thaharah. Ya, muallif berkata Kitabut Thaharah. Kitab yang pertama, pembahasan yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam ini adalah tentang Kitabut Thaharah. Ya, kitab Thaharah. Dan toharoh itu maknanya adalah bersuci, sebagaimana kita ketahui bersama. Dan biasa Pak, kitab-kitab fikih, ya, urutan-urutan fikih, yang fikih mana saja, baik fikih itu dari mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, biasanya memulai kitab hadis yang berdasarkan bab-bab fikih itu dimulai dari kitab toharoh dulu, pembahasan toharoh tentang masalah bersuci. Kenapa Pak? Apa rahasianya? Ya, ulama menjadikan pembahasan toharoh ini di awal-awal kitab mereka, terkhususnya tentang masalah apa? Fikih. Alasannya, kenapa kitab toharoh menjadi pembahasan awal masalah toharoh? Dikarenakan toharoh ini adalah salah satu syarat sah solat. Ya, nah sedangkan solat itu adalah rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Ya kan? Setelah dua kalimat syahadat, kalau dua kalimat syahadat itu pembahasannya di akidah. Ya, itu pembahasannya di akidah. Nah, adapun di pembahasan fikih ibadah itu tentunya masuk ke dalamnya adalah kitab salat, ya, tentang masalah salat. Nah, didahulukan toharoh karena toharoh bersuci itu adalah salah satu syarat sah dari solat, ya, salah satu syarat sah dari solat. Naam. Maka didahulukan kitab toharoh, ya. Jadi didahulukannya masalah toharoh bersuci ini dikarenakan dia itu syarat sah solat, dan solat ini adalah rukun Islam yang terbesar setelah dua kalimat syahadat, ya. Nah, nanti setelah pembahasan toharoh tentunya akan masuk pembahasan masalah solat. Ya Pak ya. Nah, langsung saja kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Kitabut Thaharah. Berkata muallif rahimahullahu taala al-haditsul awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, berkata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi an Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, ya, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi setiap amalan tergantung niat, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan berbuah pahala, ya, itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya hanya sebatas itu saja. Ya, ini hadis yang ma'ruf Pak ya, yang sering kita dengarkan bersama, itu hadis innamal a'malu binniyat. Dan hadis ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang pertama yang diterangkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi.
Ya, kenapa hadis niat? Padahal hadis niat juga sudah kita jelaskan pada pembahasan kitab Arba'in juga, Pak ya, hadis yang pertama. Dikarenakan niat ini adalah permasalahan yang sangat penting. Ibadah-ibadah itu tidak sah kecuali dengan niat. Nah, artinya di sini ketika beliau ingin menyampaikan atau membawakan hadis niat, beliau ingin menyampaikan dan menjelaskan bahwasanya toharoh, bersuci. Dan bersuci sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak-bapak sekalian, bersuci itu ada wudu, ya kan? Ada tayamum, ada mandi wajib, ya. Itu bersuci, masih masuk dalam bab toharoh, pembahasan masalah toharoh, ya. Nah, semua ini adalah ibadah yang butuh kepada niat. Makanya beliau dahulukan masalah niat ini, hadis yang pertama. Begitu pula ibadah selanjutnya nanti akan kita jelaskan, pembahasan salat, pembahasan zakat, pembahasan puasa, pembahasan haji. Itu tidak akan terlepas dari hadis yang pertama ini, yaitu tentang masalah niat. Karena Rasulullah mengatakan seluruh niat, innamal a'mal, sungguhnya seluruh niat itu harus dengan niat. Jadi kalau ibadah tidak ada niatnya, maka tentu saja ibadah tersebut tidak sah, Bapak-bapak sekalian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita tidak terlalu panjang lebar membahas masalah hadis ini. Yang jelas kita ketahui bersama bahwasanya niat adalah syarat dari sahnya ibadah. Ya, barang siapa yang beribadah tanpa niat, maka ibadahnya tidak sah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan juga satu faedah lagi yang belum kita sampaikan tadi di pembukaan, bahwasanya kitab Umdatul Ahkam ini, hadis-hadis yang ada padanya, Pak, itu hadis-hadis yang sahih. Itu yang disepakati oleh Bukhari, Muslim. Karena memang Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini mengarang kitab Umdatul Ahkam ini dikarenakan permintaan sebagian sahabat beliau untuk mencari hadis-hadis yang disepakati Bukhari, Muslim. Nah, akhirnya beliau karanglah kitab ini. Jadi jangan khawatir ya, dalam kitab ini insyaallah hadis-hadisnya hadis-hadis yang sahih ya, wallahu alam. Nah, kita lanjutkan hadis yang kedua. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, kalau dia berhadas. Nah, kalau dia berhadas. Dan ingat, hadas itu adalah setiap yang membatalkan wudu. Ya, Pak ya. Hadas itu adalah setiap yang membatalkan wudu. Dan pembatal-pembatal wudu itu banyak. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, pembatal-pembatal wudu itu banyak. Di antara pembatal wudu adalah yang pertama, kata para ulama, khuruju syai'in minas sabilain. Ya, keluarnya sesuatu dari dua jalur pembuangan, yaitu kubul dan dubur. Ya. Yang pertama, Bapak-bapak sekalian, pembatal wudu adalah keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Kubul itu saluran yang di depan, kencing, keluar dari kubul, ya. Adapun dubur, saluran yang di belakang, ya, angin atau buang air besar, itu dari dubur. Nah, setiap yang keluar dari kubul dan dubur, Bapak-bapak dan saudara seiman, itu membatalkan wudu. Ini yang pertama, pembatal wudu. Yang kedua, ya, yang kedua kata para ulama, pembatal wudu adalah hilangnya akal. Yang kedua adalah hilangnya akal. Baik hilangnya akal disebabkan karena penyakit pingsan, atau karena gila, atau karena mabuk misalnya. Bukan berarti mabuk boleh, enggak. Tapi kalau orang mabuk itu wudunya batal. Jadi hilang akal yang kedua. Ya. Yang ketiga, tidur dengan nyenyak. Tidur nyenyak. Ya. Jadi tidur nyenyak ini membatalkan wudu.
tidur nyenyak Pak ya. Adapun kalau tidurnya tidak nyenyak dalam posisi duduk ya, cuma ngantuk-ngantuk saja, maka ini tidak membatalkan. Tapi kalau dia tidur nyenyak, artinya kesadarannya hilang, maka itu membatalkan wudu. Yang keempat, di antara pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan dengan tangan kita tanpa ada alas. Ya, langsung bersentuhan antara tangan kita dengan kemaluan, itu juga pembatal wudu. Kemudian yang kelima, di antara pembatal wudu adalah memakan daging unta. Memakan daging unta. Nah, kelima hal inilah yang membatalkan wudu. Saya ulangi ya Pak ya, yang dimasukkan dengan hadas, karena kita sedang membahas masalah hadas. Rasulullah bersabda dalam hadis yang kedua tadi, Allah tidak menerima solat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas, ya, apabila dia berhadas hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Ya, dan hadas sekali lagi setiap yang membatalkan wudu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, berarti kita sedang berhadas. Enggak boleh sholat sampai kita wudu dulu. Nah, sekarang pertanyaan, apa tadi pembatal wudu? Ada 5 tadi Pak. Saya ulangi agar kita lebih paham. Ya Pak ya, diingat baik-baik. Oke, kalau perlu dicatat. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Kencing, buang air besar, buang angin ya, atau keluar hal-hal yang lain dari kubul dan dubur, itu membatalkan wudu. Yang kedua, hilang akal, baik karena sakit ataupun sebab yang lain. Yang ketiga, tidur yang nyenyak. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa ada alas. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memakan daging unta. Nah, kalau kita melakukan salah satu dari hal tadi, berarti kita sedang berhadas. Nah, tidak boleh sholat karena Allah tidak menerimanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta yatawaddo, sampai berwudu. Ya, sampai berwudu ya. Jadi tidak diterima, maksudnya tidak sah. Tidak sah Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu, ya. Jadi ini dalil bahwasanya dalam hadis terdapat dalil bahwasanya wudu itu merupakan salah satu syarat sah salat, ya. Wudu merupakan salah satu syarat sah solat. Jadi solat seseorang tidak sah ya tanpa wudu ya. Artinya orang yang sedang berhadas itu solatnya tidak sah, baik hadas kecil ya ataupun hadas besar. Nah, hadas besar nanti itu pembahasan masalah mandi Pak, insyaallah ya. Wallahu a'lam. Naam. Jadi setiap pembatal-pembatal yang sudah kita sebutkan tadi apabila terjadi pada kita, maka itu dinamakan dengan hadas, dan kita tidak boleh sholat sampai kita berwudu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Kata beliau, an Abdullah ibni Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As dan Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu taala anhum, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit ya yang tidak tercuci dengan air ya ketika wudu, maksudnya minan nar, celakalah ya dari api neraka. Celakalah ya tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air ketika wudu, itu celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minan nar, dari api neraka. Ya. Artinya apa? Artinya orang yang wudunya enggak sempurna sehingga ada di bagian tumit kakinya yang tidak tercuci dengan rata, tidak terkena air, itu kata Rasulullah celaka dia dari api neraka. Diancam dengan ancaman yang keras Bapak-bapak sekalian.
Ya saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya wudu yang sah adalah wudu yang dilakukan dengan sempurna. Ya. Nah, maka ini sering terjadi kadang-kadang di tengah-tengah kaum muslimin yang wudunya asal-asalan, bapak-bapak dan saudara seiman. Hati-hati. Ya. Ingat, kalau ada sampai bagian tubuh kita yang tidak terkena air ketika kita wudu, itu ancamannya diancam dengan wailun. Ya, celaka kata Rasulullah, binasa. Ya, karena makna wailun itu adalah halakun. Ya, kecelakaan, kebinasaan. Ya, diancam dengan neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita sering mendapatkan sebagian orang kadang-kadang nyuci muka asal-asalan saja, tidak rata. Ya Pak ya, nyuci tangan kadang-kadang masih ada yang tersisa, tidak terkena air. Kakinya, tumitnya nggak kena air. Ini hati-hati bapak-bapak sekalian, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya wudunya nggak sempurna. Karena wudu yang sah adalah wudu yang sempurna, kita ratakan air ke seluruh anggota wudu kita, Pak. Ya, nanti akan kita jelaskan anggota wudu insyaallah di hadis yang berikutnya ya, hadis Utsman ya, itu akan dijelaskan tentang tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu. Insyaallah akan kita jelaskan ya. Jadi luar biasa bagus sekali kitab ini untuk kita bahas. Wallahu alam. Nah, jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan bagi kita ketika berwudu ya tidak sempurna. Ini haram. Ya, dilarang. Wudu itu harus sempurna. Wudu yang kita lakukan itu harus sempurna. Kalau sampai tidak sempurna maka diancam dengan kecelakaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi ini hadis yang sangat mulia. Dan ingat, maksud dari tumit di sini kata Rasulullah tadi, celakalah tumit-tumit yang tidak tercuci air tadi, itu maksudnya disebutkan tumit bukan berarti anggota lain boleh nggak merata, enggak ya Pak ya, itu disebutkan sebagai contoh saja ya. Tapi sama juga dengan tangan, muka ya, anggota yang harus dicuci itu harus merata. Jangan sampai kita asal-asal wudunya sehingga tidak sah wudu kita. Nah, kenapa ancamannya kok begitu keras? Orang yang berwudunya nggak sempurna, dikarenakan kalau wudunya nggak sempurna kan tidak sah. Ya, cucinya nggak sempurna Pak ya, nggak sah. Seperti itu ya. Kalau dia tidak meratakan air ke seluruh anggota wudunya itu kan nggak sah. Nah, kalau wudu nggak sah ini akan berpengaruh kepada sholat. Karena sholat itu syarat sahnya adalah harus dengan toharo, dengan berwudu. Nggak sah kita sholat tanpa wudu ya. Nah, kalau sholatnya jadi nggak sah, wah ini berbahaya. Sedangkan kita mengetahui bersama sholat itu merupakan rukun Islam yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat. Ya, maka dari itu ancaman yang Rasulullah ancamkan di sini sangat berat. Ya, maka jadi mohon diperhatikan ya, untuk kita bersama ketika berwudu itu diperhatikan ya, diratakan seluruh anggota wudu kita dengan air, muka, tangan, kemudian kaki. Ya, ingat muka itu bagian muka kata para ulama yang dinamakan muka adalah mulai dari, kalau panjangnya ya, itu mulai dari apa? Tempat tumbuhnya rambut, ubun-ubun sini, tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Batasan muka panjangnya tulan. Ya, lebarnya itu dari apa? Telinga sini, Pak. Batasan telinga ya, ada daging yang menonjol di sini kan. Nah, sampai ke berikutnya, nah itu batasannya. Ya, jadi harus dicuci merata. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Tangan itu mulai dari ujung jari kita sampai ke siku harus terkena seluruhnya, terkena air. Jangan sampai kurang. Adapun kaki itu sampai mata kaki sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya, silakan baca dalilnya surah Al-Maidah ayat ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman kata Allah, apabila kalian hendak salat maka berwudu dengan cara apa? Cuci muka kalian kata Allah, kemudian tangan sampai siku, kemudian usap kepala kalian dan cuci kaki kalian sampai kedua mata kaki ya. Jadi sempurnakan. Jangan sampai tidak sempurna. Nah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, Bapak sekalian. Yang pertama, wujubul i'tina' bi a'dha'il wudu. Wajib kita untuk memperhatikan
anggota-anggota wudhu kita. Ya, ingat anggota wudhu ada berapa? Yang rukunnya ada 4, ya, itu muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki. Ya, itu yang rukunnya. Ada juga yang sunnah-sunnah seperti memasukkan air ke lubang hidung, menghirup air ke lubang hidung, kemudian kumur-kumur, kemudian telinga. Ya, itu juga di antara anggota-anggota wudhu tapi hukumnya sunnah. Adapun yang wajib adalah 4 anggota tubuh yang kita jelaskan tadi, ya. Yang jadi wajib berdasarkan hadis yang mulia ini berarti wajib bagi kita untuk memperhatikan anggota wudhu kita jangan sampai tidak tercuci dengan benar. Bismillah. Wa qannassal hadis ala al-qadamain. Nah, hadis ini menjelaskan tentang kaki, tapi anggota tubuh yang lain dikiaskan kepada kaki. Wallahu alam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah al-wa'idus syadid lil mukhil fi wudu'ihi. Itu ancaman yang keras bagi orang yang tidak sempurna wudunya. Ya, tidak meratakan air ke anggota-anggota wudunya. Ini berbahaya sekali, Pak. Ya, ini berbahaya sekali Bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang berikutnya bahwasanya annal wajib fi rijlain al-ghusl fil wudu. Bahwasanya ya kaki itu wajib untuk dicuci ketika wudu. Kaki itu wajib untuk dicuci ketika wudu, dan ini dalil-dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah hadis yang sedang kita baca ini, Pak. Ya, dan ulama sepakat bahwasanya mencuci kaki itu adalah rukun wudu. Wudu kita nggak sah kecuali dengan mencuci kaki. Ya, nah ini ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa, Pak? Karena ada kelompok Syiah, orang-orang Syiah, salah satu sekte yang sesat, yang menyimpang ya di dalam Islam. Mereka mengatakan kaki itu ketika wudu bukan dicuci, tapi dia apa? Diusap. Ya, diusap katanya. Kaki itu diusap. Ya. Jadi enggak dicuci kata mereka, diusap saja. Kaki itu cukup diambil air, diusap. Ya. Dan mereka mengatakan ya enggak perlu pakai sepatu. Kalau kita kan ahlu sunnah, diusap itu boleh kapan? Ketika pakai sepatu. Nanti akan kita jelaskan, ada pembahasannya dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Adapun kalau kita enggak pakai sepatu, itu wajib dicuci kaki. Adapun orang Syiah mengatakan enggak. Ya, kaki meskipun enggak pakai sepatu diusap kata mereka. Diusap, tidak dicuci. Ya. Nah, ini orang-orang Syiah menyelisihi kaum muslimin. Makanya kalau di antara bapak-bapak saudara sekalian yang pernah umroh atau haji mungkin pernah melihat orang-orang Iran ya, atau orang-orang Syiah lain ya, kalau dia wudu itu ngusap kaki, bukan dicuci, kakinya diusap oleh dia atasnya. Ya, itu ajaran orang Syiah, Pak. Kalau pernah lihat di negeri Saudi misalnya ada orang yang melakukan wudunya itu diusap bukan dicuci, itu orang-orang Syiah. Ya, adapun menurut ahlu sunnah wudunya nggak sah. Kenapa? Lihat, Rasulullah SAW dalam hadis ini mengancam tumit, Pak. Tumit, hanya tumit yang tidak terkena air itu diancam dengan kecelakaan binasa, neraka. Ya, gimana kalau lebih banyak tumit saja nggak kena itu diancam, apalagi sampai banyak yang nggak terkena air. Karena cuma mengusap itu atasnya kan, artinya sedikit sekali bagian kaki yang terkena air. Selebihnya tidak terkena air. Lalu bagaimana ini? Ya, dan sungguh perbuatan orang-orang Syiah ini menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Dan biasa di antara kebiasaan orang Syiah ini, di antara penyimpangan dan kesesatan mereka itu mereka sering menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Bahkan dalil-dalil Quran saja mereka berani menyelisihinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini hadis yang mulia sekali lagi. Ini ada kewajiban bagi kita untuk berwudu, membasuh, mencuci anggota wudhu kita dengan sebaik-baiknya. Yang dicuci, kalau diusap ya cukup diusap saja, karena kepala misalnya itu cukup diusap bukan dicuci. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis keempat. Hadis yang keempat berkata pengarang rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia
menghirup air ke hidungnya, ya, menghirup air ke hidungnya. Ini yang dinamakan dengan istinsyaq, ya, ini yang dinamakan dengan istinsyaq. Jadi istilah syar'inya Pak, istinsyaq, ya, itu menghirup air ke lubang hidung. Jadi kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia beristinsyak, itu memasukkan air ke lubang hidungnya dengan cara dihirup. Ya, air yang dimasukkan Pak, ya, bukan jari. Sebagian orang nggak paham, dia ambil air, dimasukkan itu apa namanya, jari ke hidung. Tapi airnya nggak masuk, itu salah. Yang dimasukkan itu apa? Air, dengan cara kita hirup. Ya, summa liyastanthir, kemudian dibuang, dikeluarkan airnya tadi. Jangan sampai dihirup, dimasukkan, ditelan, ya, sakit, tidak enak. Jadi dihirup sedikit, dikeluarkan lagi. Wa man istajmara falyutir, kata Rasulullah, dan barang siapa beristijmar. Nah, apa itu istijmar? Istijmar itu adalah cebok dengan menggunakan batu, Pak, atau yang semisalnya. Ya, seperti tisu. Ya, intinya bukan dengan air. Intinya bukan dengan air, itu namanya istijmar. Kalau dengan air itu namanya istinja, ya. Kalau dengan air itu namanya istinja, Pak. Kalau dengan bukan dengan air, itu namanya istijmar. Baik dengan batu atau dengan dedaunan misalnya, atau dengan tisu kalau zaman kita sekarang, ya kan. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang beristijmar falyutir, maka hendaklah dia gunakan ganjil, ya. Dia ganjil. Jadi kalau dia ingin beristinja cebok pakai tisu, tisunya harus ganjil 3 minimal 3. Kemudian 5, 7 seperti itu, ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malamnya, nah, perhatikan, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur malamnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaklah dia cuci kedua tangannya, qabla an yudkhilahuma fil ina, sebelum dia masukkan ke dalam bejana, dimasukkan ke dalam ember atau megang makanan, ya, atau intinya dia pegang-pegang makan dan minuman atau air, jangan, cuci tangan dulu, ya, cuci tangan pakai keran atau ambil di gayung seperti itu, dicuci tangannya, ya. Sebelum dia masukkan ke bejana, dia ambil makanan, ambil minuman, jangan dulu, dicuci dulu tangan. Bangun tidur malam itu sebanyak 3 kali, kata Rasulullah, thalathan. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang kalian itu nggak tahu, karena kalian nggak tahu, ya, di mana kalian itu tangan kalian bermalam. Karena kita nggak tahu, Pak, siapa tahu tangan kita, mohon maaf, ya, menyentuh hal-hal yang kotor seperti itu. Kan kita nggak sadar, namanya tidur kok, memegang hal-hal yang kotor, ya kan. Maka cuci tangan dulu bangun dari tidur itu. Jangan langsung pegang makanan, pegang minuman, atau masukkan tangan kita ke ember dan seterusnya, ya, tapi dicuci dulu. Wa fi lafzin li Muslim, dan dalam lafaz yang lain riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, falyastansyiq bimin kharaihi minal ma', hendaklah dia beristinsyak dengan memasukkan air ke lubang hidungnya, ya. Ini maksudnya ketika berwudu tadi. Wa fil lafzin, dan dalam lafaz yang lain Rasulullah bersabda, man tawaddaa falyastansyiq, barang siapa yang berwudu hendaklah dia beristinsyak. Hendaklah dia beristinsyak itu menghirup air ke lubang hidungnya. Naam, Masya Allah, hadis ini hadis yang sangat mulia, Bapak-bapak sekalian, ya, berisi tentang perkara-perkara penting yang harus kita ketahui bersama. Insya Allah akan kita jelaskan poin-poin yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Ada beberapa poin, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, ya, yang pertama itu tentang masalah istinsyak. Itu memasukkan air ke lubang hidung. Ini poin yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, istinsyak, menghirup air ke lubang hidung, kemudian mengeluarkannya kembali ketika berwudu. Dan ini disyariatkan. Sepakat para ulama
bahwasannya menghirup air ke lubang hidung, memasukkan air ke lubang hidung itu disyariatkan. Cuma terjadi khilaf, terjadi perbedaan bapak-bapak sekalian di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya, ya, tentang hukum istinsyak, itu menghirup air ke lubang hidung. Apa hukumnya? Nah, di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ya, sebagian ulama, dan ini pendapat mayoritas, ya, itu Imam Abu Hanifah, itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Mayoritas ulama berpendapat bahwa istinsyak itu menghirup air ke lubang hidung, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, adapun sebagian ulama lain, dan itu mazhabnya Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, ya, berpendapat bahwasannya istinsyak atau memasukkan air ke lubang hidung hukumnya adalah wajib. Nah, jadi ada perbedaan di antara para ulama tentang masalah istinsyak tadi, menghirup air atau memasukkan air ke lubang hidung. Ya, tentunya mereka sepakat disyariatkan. Cuma apa sih hukumnya, sunnah atau wajib? Tadi sudah kita jelaskan, mayoritas ulama mengatakan sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya istinsyak adalah sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Kenapa? Dikarenakan istinsyak ini pertama tidak disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Jadi kalau bapak-bapak, saudara seiman sekalian lihat dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, surat ke-5 ya, ayat ke-6 Pak ya, itu Allah sebutkan tata cara wudu. Nah, di situ tidak disebutkan tentang masalah memasukkan air ke lubang hidung. Ya, nggak ada. Yang dijelas adalah cuci wajah, basuh muka, kemudian cuci tangan sampai siku, usap kepala, cuci kaki sampai mata kaki. Itu yang Allah jelaskan. Nah, istinsyak nggak dijelaskan. Kata ulama berarti ini dalil bahwasanya sunnah. Ya. Kemudian ditambah lagi ada hadis. Hadis yang sangat ma'ruf yang dikenal dengan hadis musyi' salatahu. Itu hadis seorang sahabat yang tidak baik salatnya. Dia pernah salat tersalah karena enggak tumak nina. Rasulullah tegur. Kemudian Rasulullah katakan kepada sahabat ini, innahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah Ta'ala. Kata Rasul, sungguhnya tidak sempurna solat di antara salah seorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Di mana? Surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya. Jadi wudunya gimana? Wudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, tidak disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah nyuruh istinsyak. Baik. Nah, jadi hadis ini sesuai dengan ayat Quran seperti itu. Lalu kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bukannya Rasulullah tadi dalam hadis-hadis ini mengatakan hendaklah dia beristinsyak, diperintahkan? Iya, kita katakan ini perintah, tapi perintahnya ini tujuannya bukan untuk wajib, tapi untuk sunnah. Meskipun betul hukum asal perintah itu menunjukkan wajib, tapi kalau ada dalil yang memalingkannya dari hukum asal, maka kita katakan bisa terpalingkan. Nah, dalam masalah ini wallahu alam, hukum asal wajib perintah itu dipalingkan menjadi sunnah karena ada dalil lain. Ya, tadi sudah kita jelaskan surat Al-Maidah ayat ke-6, kemudian ditambah dengan hadis Rasulullah SAW tentang sahabat yang tidak baik dalam salatnya. Wallahu alam. Ya. Jadi ini poin pertama Pak yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini tentang masalah istinsyak, memasukkan air ke lubang hidung kemudian mengeluarkannya lagi, ya. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Artinya kalau orang tidak istinsyak, wudunya sah atau tidak? Sah insyaallah, ya. Tapi bukan berarti kita bermudah-mudahan ditinggalkan, enggak Pak. Tetap kita usahakan untuk istinsyak, ya. Sekali lagi namanya istinsyak itu memasukkan air, ya. Jadi kita hidup seperti itu Pak. Bukan sebagaimana yang dilakukan sebagian orang dengan memasukkan jari saja. Tidak, bukan jari yang dimasukkan, ya.
tapi airnya yang dimasukkan, kemudian dikeluarkan lagi ya, jangan dihirup dalam-dalam seperti itu. Naam, dikeluarkan lagi airnya setelah dimasukkan seperti itu. Wallahu alam. Naam, ini poin yang pertama. Poin yang kedua dari hadis yang mulia ini, kata Rasul tadi apa? Wa man istajmara falyutir. Kalau kalian istijmar. Nah, istijmar tadi apa? Sudah kita jelaskan, cebok dengan menggunakan selain air. Kalau dengan air, cebok dengan air itu bahasa Arabnya Pak istinja. Ya. Adapun dengan selain air, dengan batu atau yang semisalnya, ya. Adapun dengan batu atau yang semisalnya seperti tisu, maka itu apa? Namanya istijmar. Itu namanya istijmar. Nah, lalu gimana? Apakah boleh kita membersihkan kubul dan dubur kita dengan hal itu Pak? Dengan tisu tadi, dengan batu tadi, boleh enggak? Ya boleh. Makanya ini disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi cara membersihkan kubul dan dubur dari bekas buang air, baik buang air kecil ataupun buang air besar, itu ada dua Pak. Ya, agar kita ketahui bersama, ini ilmu bagi kita bersama. Dalam Islam itu dijelaskan ada dua cara. Yang pertama dengan air, cebok dengan air, dibersihkan. Ya, bekas buang air kecil atau air besarnya dengan air. Ini sekali lagi namanya istinja. Ini boleh. Ya. Dan ini baik, bagus, afdal, ya. Yang kedua dengan cara istijmar tadi. Cebok membersihkan bekas buang air itu dengan batu atau yang semisalnya. Di zaman Rasulullah itu batu. Ya. Tapi kata ulama zaman sekarang itu dikiaskan dengan hal-hal yang semisal dengan batu yang bisa membersihkan. Ya, contohnya tisu. Contohnya tisu. Jadi boleh istinja dengan tisu, itu diperbolehkan. Ya, kalau kita lihat di sebagian toilet itu kadang-kadang nggak ada air, dikasih tisu. Gimana? Ya boleh, nggak masalah, alhamdulillah. Dalam Islam diatur, itu diperbolehkan Pak. Ya, cuma memang karena kita orang Indonesia ini sudah terbiasa dengan air, kadang-kadang nggak afdol kalau nggak pakai air Pak ya. Iya, bagus, lebih bagus memang kalau pakai air. Tapi kalaupun kita mencukupkan dengan tisu, boleh nggak? Boleh. Sudah kencing, misalnya selesai kencing, ambil tisu, ya, kita bersihkan. Dan ingat, kalau menggunakan tisu, ya, istijmar tadi atau dengan batu dan semisalnya, itu harus minimal 3 Pak. Nggak boleh cuma sekali, 3 kali. Ambil tisu sekali, bersihkan, sekali lagi bersihkan lagi, sekali lagi bersihkan lagi, 3 kali minimal. Kalau kita lihat masih belum bersih, masih ada bekas-bekasnya, tambah menjadi 5. Ya, diganjilkan. Karena Rasulullah mengatakan fal yutir, hendaklah dia ganjil dengan jumlah yang ganjil. Jadi ini diperbolehkan Pak. Ya. Dan ingat, menggunakan batu atau yang semisalnya tisu tadi ketika membersihkan diri kita dari bekas buang air tadi, ya, itu tidak seperti tayamum. Maksudnya apa? Maksudnya boleh digunakan ketika nggak ada air. Enggak. Kalau tayamum, betul, tayamum itu nggak boleh kecuali ketika kita tidak dapat air. Adapun istijmar ini, meskipun ada air, tetap kita boleh istijmar dengan batu atau tisu tadi Pak, boleh. Ya. Tapi yang lebih baik tentunya pakai air. Kalau mau dua-duanya, bagus. Jadi bersihkan dulu dengan tisu, setelah itu dibilas lagi dengan air. Ya, lalu dikeringkan lagi dengan tisu, bagus, silakan, nggak masalah, boleh insyaallah. Ya, diperbolehkan, itu lebih bagus. Tapi kalau kita mencukupkan dengan tisu saja boleh, mencukupkan dengan air saja boleh, silakan. Ya. Nah, ini mungkin di antara bentuk syariat atau sunnah Rasulullah yang mungkin jarang kita amalkan ya. Ya, kenapa? Karena kita merasa mungkin dengan air itu saja selama ini. Nah, ini tambahan ilmu bagi kita, boleh, silakan. Bukan itu ajaran orang barat, orang kafir. Enggak, itu ajaran Islam, boleh memang Pak. Ya. Makanya kita benar-benar harus mempelajari Islam itu secara mendalam, bukan hanya tahu cuma dengar-dengar saja seperti itu. Enggak, tapi kita belajar. Jadi jangan sampai kita menilai itu dengan sesuatu itu tanpa ilmu ya, menilai sesuatu tanpa ilmu, mengatakan oh ini enggak benar nih, padahal secara Islam diatur, benar, boleh istijmar namanya. Ya.
Tadi dengan menggunakan batu atau yang semisalnya seperti tisu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diperbolehkan. Tapi sekali lagi harus ganjil dan minimal 3. Ya, minimal 3. Tidak boleh kurang dari 3. Ya, kalau baru 2 tisu nggak boleh. Nggak boleh. Harus 3. Wajib dengan 3 kali 3 tisu atau 3 batu kalau pakai batu ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun lebih dari 3 boleh 5, 7 ganjil, tapi diganjilkan kalau bisa karena itu yang sunnahnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah apa kata Rasulullah, wa idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang dari kalian terbangun dari tidur malam. Tidur malam, kalau tidur siang nggak perlu ya. Tidur malam. Ya, pendapat yang lebih kuat maksud tidur dari dalam hadis ini adalah tidur malam. Tidur malam, ya. Barang siapa yang bangun dari tidur malamnya, hendaklah cuci kedua tangannya. Nah, kedua tangannya dicuci sebelum kita masukkan ke dalam tempat makanan, ke dalam bejana, ya, minuman dan seterusnya. Jangan dulu. Ya, dicuci dulu. Ya, biasakan. Ini diantara adab, ya Pak ya. Itu harus kita biasakan adab Islam. Bangun dari tidur itu dicuci tangan kita, kedua tangan kita dicuci. Jangan biasakan bangun tidur ngantuk-ngantuk langsung makan ceplok makan, jangan. Cuci dulu tangan kita. Ya, kenapa? Tadi kata Rasulullah, karena kita nggak tahu tangan kita tuh semalam di mana. Ya, siapa tahu mohon maaf menyentuh tempat kubul dubur kita, kan nggak tahu, itu kan kotor. Ya, atau ke tempat-tempat yang lainnya. Nah, maka hendaklah dicuci dulu sebelum kita memasukkan ke dalam bejana atau memegang makanan, minuman dan yang selainnya. Dicuci dulu Bapak-bapak sekalian. Nah, apa hukum mencuci tangan ketika bangun dari tidur malam ini? Ulama berbeda pendapat, Pak. Ya, sebagian ulama menilai hukum mencuci tangan ketika bangun dari tidur itu wajib. Ada ulama yang berpendapat wajib. Ya, jadi kalau kita bangun tidur nggak cuci tangan gimana? Berdosa. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kebanyakan ulama berpendapat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini khilafnya perbedaan pendapat di antara para ulama. Tentunya Pak, untuk kehati-hatian dalam agama ya, hendaklah kita jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Jadi kalau kita bangun dari tidur cuci tangan ya, agar kita aman lah seperti itu. Karena ada ulama yang berpendapat wajib, ini masalahnya. Jadi kalau seandainya ini wajib, kan ini kan kita berdosa seperti itu. Meskipun ya kebanyakan ulama itu berpendapat sunnah, tapi tetap tidak bisa kita pungkiri ada ulama yang berpendapat wajib. Ya, jadi mohon diperhatikan, jangan sampai kita meremehkan permasalahan ini. Jadi bangun tidur jangan lupa cuci tangan dulu, dan ajarkan didik anak kita ya mulai dari kecil, kalau bangun tidur malam itu cuci tangan ya, dicuci tangannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah sampai sini dulu Bapak sekalian yang kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Itu sampai hadis yang keempat ya. InsyaAllah kalau hadis arba'in kita dua hadis karena hadisnya tidak terlalu banyak. Adapun Umdatul Ahkam ini kita agak banyak pembahasannya, mungkin 4 atau 5 hadis sekali pertemuan, agar karena jumlah hadis dalam kitab ini kan lebih banyak, agar kita bisa menyelesaikannya lebih cepat. Wallahu a'lam bissawab. Intinya kita jelaskan hadisnya dan kita jelaskan beberapa faedah dan kandungan hukum yang terdapat pada hadis tersebut. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak kepada Bapak-bapak dan saudara seiman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, maka dipersilakan. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak sekalian. Ya. Sejauh ini di room meeting chat belum ada pertanyaan dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Aktifkan mikrofonnya. Oh, ini ada satu pertanyaan Ustaz lewat
chat. Bagaimana Ustaz kalau seandainya mencuci hidung saat wudhu tapi tidak dihirup, tapi airnya dimasukkan dengan didorong dengan menggunakan tangan gitu, Ustaz. Apakah Iya. strict dengan menghirupnya? Iya, menghirup itu maksudnya untuk membantu agar masuk ya. Kalau seandainya kita bisa memasukkan air tidak dihirup tapi kita yakin airnya masuk dengan kita mendorong. Dengan kita mendorong air seperti itu kita yakin masuk, maka cukup insyaallah. Maka cukup insyaallah dengan mendorong air tersebut dengan tangan kita ya. Insyaallah cukup. Ya tadi kita katakan dihirup itu agar kita yakin benar-benar masuk airnya. Tapi kalau bisa dengan kita dorong ya, dengan kita dorong airnya masuk ke dalam lubang hidung, insyaallah cukup ya Pak ya, insyaallah cukup seperti itu. Wallahu alam bisa. Cuma kita sekali lagi yang ingin kita sampaikan, yang dimasukkan adalah airnya bukan jarinya ya, ini yang harus kita bedakan. Jadi tapi kalau kita yakin sudah masuk airnya dengan kita dorong, insyaallah cukup sudah menjalankan sunnah istinsyaq. Wallahu alam. Silakan kalau masih ada yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, adakah yang bertanya langsung? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz, apabila bulan puasa, apakah tidak membatalkan puasa kita memasukkan apabila nanti terisap gitu? Iya, nah. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Pak. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau seandainya kita puasa, gimana hukum menghirup air ke lubang hidung atau kumur-kumur ya? Karena ini dua. Tadi kumur-kumur itu belum kita jelaskan. Nanti insya Allah pada hadis berikutnya akan kita jelaskan tentang masalah sunnah kumur-kumur. Nah, ketika puasa memang ada pembahasan yang berbeda. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Ya, hiruplah air, masukkan air ke lubang hidung itu dengan benar-benar ya dimasukkan, kecuali kalau puasa. Nah, kalau puasa sekedarnya saja Pak, jangan benar-benar dihirup nanti masuk ke telan, batal puasanya. Ya betul sekali. Kalau puasa itu kita hati-hati, jangan sampai masuknya berlebihan. Nah kalau untuk puasa cukup didorong saja airnya, jangan sampai kita hirup sampai masuk nanti tertelan, batal lah puasa kita. Ya. Jadi betul sekali untuk waktu di puasa itu hati-hati. Jangan berlebihan memasukkan air ke lubang hidung kita ya, sekiranya saja yang penting melaksanakan sunnahnya maka cukup insyaallah. Makanya Rasulullah katakan tadi, silakan beristinsyak dengan benar kecuali puasa, maka sekedarnya saja. Karena dikhawatirkan kalau kita berlebihan itu akan masuk dan tertelan. Wallahu alam bissawab. Nah, tapi tetap sunnah Pak, istinsyak dan kumur-kumur meskipun di bulan Ramadan ketika puasa tetap sunnah. Cuma yang nggak boleh berlebihan saja. Karena dikhawatirkan tertelan, secukupnya saja agar kita menjalankan sunnah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, mau nanya Ustaz. Iya. Batasan untuk wudu area wajah itu sudah Ustaz. Apakah sampai jenggot kemudian di belakangnya jenggot Ustaz sampai mendekati batas leher gitu? Iya. Iya, pertanyaan yang bagus. Wa jazakallahu khairan. Na'am. Pertanyaan yang bagus. Tadi sudah kita jelaskan, kita singgung. Nah, tapi pertanyaannya, apakah jenggot itu termasuk bagian dari apa? Muka, ya. Adapun jenggot tadi sudah kita jelaskan batasan muka Pak, kita ulangi Pak ya. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut ya, di sini tempat tumbuhnya rambut. Ya, tempat tumbuhnya rambut kita. Ya, bukan tempat tumbuhnya rambut orang yang botak ya. Kalau ada orang yang botak sini kan di tengah rambutnya, enggak. Kebiasaan manusia orang pada umumnya tempat tumbuhnya rambut ya, itu di ujung atas ya. Ke bawahnya sampai dagu. Sampai dagu. Ya. Lebarnya dari telinga sini, daging ada, kita lihat ada daging telinga situ Pak ya, sampai ke berikutnya itu. Nah, itu harus dicuci semua. Sampai dagu. Jadi gimana berarti jenggot masuk Ustaz? Nah, jenggot lihat kata ulama, kalau jenggotnya cuma sedikit 1-2 helai ya. Jenggotnya tipis kayak saya, tidak terlalu lebat ya kan. Nah, itu kata ulama iya dicuci.
Nah, jadi dicuci diratakan dengan air. Nah, kenapa Pak? Karena kalau enggak nanti airnya enggak rata ya kan. Maka kalau jenggot tipis diratakan kata ulama. Adapun kalau jenggotnya tebal, ada sebagian orang kan jenggotnya itu Masya Allah lebat Pak ya. Nah itu kata ulama cukup dia cuci yang zahirnya saja. Nah jenggot yang bagian luar, yang dalamnya tidak wajib. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Meskipun ada juga yang mengatakan harus dimasukkan air ke dalamnya. Harus dimasukkan air ke dalamnya, diambil air dimasukkan ke dalamnya, seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mengatakan wajib, ya. Ini masalah khilafiyah. Memang untuk kehati-hatian yang jenggot tebal itu lebih bagus kita cuci dan masukkan juga. Seperti itu ya. Tangan kita ambil air dimasukkan. Nah, itu lebih aman insyaallah. Kalau sudah seperti itu, insyaallah wudunya sah. Tapi kalau kita mau menguatkan pendapat yang cukup zahirnya saja, cukup zahir dari luar dari jenggot, itu pun insyaallah pendapat yang kuat ya. Meskipun pendapat yang lebih berhati-hati, tetap yang jenggot lebat itu kita juga masukkan air ke dalamnya. Jadi di sela-sela jenggot itu dimasukkan air Pak ya. Nah, itu lebih berhati-hati insyaallah. Wallahu alam bissawab. Naam. Adapun leher, maka itu bukan leher sini ya. Itu bukan wajah, jadi nggak perlu leher, karena wajah itu sampai dagu saja, ya bukan dengan leher seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan jika masih ada pertanyaan lain. Apa sekali Ustaz apa? Iya. Ustaz untuk Ustaz, misal dia kemudian ada kemudian kan kadang-kadang tempat wudu itu kadang ada yang sama, jadi khawatir untuk mencopot jilbab. Nah ini rambut apa kalau anak telat di sana belum Ustaz? Tuh putus-putus. Khusus untuk wanita Ustaz. Iya. Okay. Untuk akhwat, jika ada tempat tertutup maka dia pilih tempat tertutup. Lagi, Ustaz, apa kalau untuk Iya, gimana Mas? Pak? Boleh diulangi, agak putus-putus suaranya soalnya. Ya, awal Ustaz. Jadi kan kadang tempat wudu itu campur Ustaz. Iya. Jadi khawatir kalau dilihat oleh yang bukan mahramnya, jadi untuk mengusap area rambut Ustaz khusus untuk wanita seperti apa Ustaz? Oh iya. Iya betul. Ustaz. Afwan. Untuk wanita sekali lagi tadi, kalau seandainya tempat wudunya campur dan ada misalnya toilet, maka lebih baik wudhu di toilet. Boleh nggak Ustaz wudhu toilet? Boleh, asal kita yakin toiletnya aman dari najis. Jadi ketika masuk itu ambil air dulu, siram lantainya, bersih kan sudah. Nah wudhu di toilet supaya lebih sempurna. Jadi buka dulu jilbabnya, dia usap rambutnya, diusap rambutnya, itu yang lebih aman Pak ya untuk para wanita ya. Dan itu kalau saya pribadi, istri saya suruh seperti itu, suruh masuk ke toilet ya, itu lebih aman. Siram dulu toiletnya supaya bersih, yakin insya Allah nggak ada najis lagi. Boleh berwudu di toilet ya. Nah untuk baca bismillahnya sebelum masuk, baca bismillah dulu baru kita masuk, seperti itu ya. Dan bersihkan najisnya, insya Allah aman, boleh ya, daripada kita wudu di tempat umum yang rawan kelihatan aurat, seperti itu. Ini kalau memungkinkan. Kalau tidak ada juga masih nggak mungkin ya, maka seorang wanita itu diperbolehkan untuk mengusap jilbabnya. Sebagian ulama membolehkan wanita untuk mengusap di atas jilbabnya tanpa membuka, tapi diusap. Cuma kan tetap harus membuka tangan. Nah ini yang jadi masalah, sedangkan tangan juga aurat ya, aurat. Dan saya belum menemukan ulama yang membolehkan mengusap di atas lengan baju, enggak. Kalau tangan jelas harus dicuci Pak ya. Jadi memang tidak ada cara kecuali itu tadi, mau nggak mau cari tempat tertutup ya. Tempat tertutup di dalam WC itu lebih aman insyaallah. Dan ini juga menjadi saran kepada orang-orang ya, para kaum muslimin yang mungkin memiliki amanah untuk mengurus masjid dan tempat wudunya. Itu mohon dipisahkan antara wudu ikhwan dan akhwat, laki-laki dan wanita. Jangan tercampur
ya, agar tidak terjadi saling lihat aurat. Kita ketahui bersama wanita itu kan seluruh tubuhnya aurat kecuali Pak? Wajah dan telapak tangan. Ya, jadi mohon untuk yang memiliki amanah ini dibedakan tempat wudhu antara laki-laki dan wanita, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Jadi jawabannya tadi lebih baik cari tempat yang tertutup di toilet, ya. Kita yakinkan dulu toiletnya bersih, ambil air disiram seperti itu. Nah, itu lebih aman, ya, daripada kalau dicampurkan itu rawan sekali terbuka aurat, kelihatan laki-laki yang bukan mahram. Wallahu alam bissawab. Naam. Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi, Ustaz. Iya. Mungkin kalau tidak ada lagi kita cukupkan sambil sini, Bapak sekalian, ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat, Bapak-bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan saudara ataupun ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar meluangkan waktu untuk kita belajar agama bersama, ya. Yang mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini kita akan diberikan taufik oleh Allah, hidayah, dan tentunya yang kita lakukan ini menjadi pemberat amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah semuanya dari saya pribadi dan Allah Rasulnya berlepas diri dari hal tersebut. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.